Tanggal 23 Oktober tahun 1593, Gubernur Filipina baru saja dibunuh, beberapa hari setelah berangkat dalam perjalanan dari Manila. Kapal dan awaknya digulingkan oleh bajak laut Cina di atas kapal. Ketika berita pembunuhannya sampai ke Filipina, pemerintah panik. Seorang gubernur baru harus dipilih, sehingga pertemuan mendadak diadakan di Istana Gubernur. Sementara bisnis sedang berlangsung di dalam, penjaga ditempatkan di luar untuk memastikan keselamatan semua orang. Termasuk banyak tentara, dan salah satunya yang bernama Gil Perez, menunggu di luar dan menjaga istana dalam panas. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dia bersandar di posnya, menutup matanya sesaat, dan ketika dia membuka matanya, dia berada di tempat yang tidak dia kenali dalam sekejap. Mata dia menemukan dirinya berada di lingkungan yang sangat asing. Dia tak tahu bagaimana dia bisa sampai ada di sana. Dimanapun, dia terus melakukan tugasnya, mengawasi apapun hal yang mencurigakan. Tentara dan warga setempat mulai memberikan pandangan aneh kepada Perez. Dia mengenakan seragam penjaga istana yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Perez hanya seorang prajurit acak di lokasi yang tidak diketahui, setidaknya sampai kebenaran situasinya terungkap. Perez tidak lagi berada di Filipina dan dalam sekejap dia secara ajaib berpindah di Plaza, Mexico City, yang jaraknya lebih dari 14.000 km dari Filipina. Hari ini jarak itu bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi pada tahun 1953, perjalanan itu akan memakan waktu setidaknya 2-3 bulan. Masih bingung, Perez terus menceritakan kronologinya. Dia ditangkap karena desersi dan dipenjara. Beberapa bulan kemudian, sebuah kapal Filipina tiba membawa awak kapal serta berita tentang pembunuhan gubernur. Dan apa yang mereka temukan adalah cerita yang diberikan Perez cocok satu ke satu dengan apa yang dikatakan anggota kru di atas kapal. Semua anggota kru benar-benar mengenali Perez dan bahkan dapat mengingat hari di mana dia tampaknya menghilang dari keberadaan dia bertugas. Perez pun dibebaskan dan kembali ke Filipina untuk melanjutkan hidup seolah-olah tak ada yang terjadi. Cerita ini sudah berusia lebih dari 400 tahun, banyak yang berspekulasi. Ada paranormal yang menyarankan bahwa dia hanya seorang pembohong. Yang lain menyarankan bahwa ceritanya tidak pernah terjadi dan hanya dibuat oleh seseorang saja. Teori lainnya bilang bahwa itu penculikan alien, dan teori terakhir, salah satu teori yang paling banyak diperdebatkan, mereka mengatakan kalau dia, Gil Perez, mengalami teleportasi. Merobek kain ruang waktu. Apa kalian pernah melihat film X-Men? Ya, ada satu karakter mutan bernama Nightcrawler yang memiliki kemampuan teleportasi. Apakah teleportasi bisa diciptakan? Gagasan tentang teleportasi sudah dibicarakan sejak tahun 1800-an, tetapi Charles Fort pada tahun 1931 yang pertama kali menciptakan kata ini. Teleportasi yang berarti mengalihkan materi dari satu titik ke titik lain tanpa melewati jarak antara kedua titik. Sampai pada tahun 1993, ketika fisikawan Charles Bennett dan rekannya mengusulkan sesuatu yang inovatif. Keadaan kuantum satu partikel dapat diteleportasi ke partikel lain di sisi lain alam semesta tanpa partikel itu sendiri benar-benar bergerak, dengan kata lain informasi dapat ditransfer melintasi jarak yang sangat jauh di luar angkasa tanpa harus secara fisik pindah ke titik itu. Kita dapat mengambil informasi dari keadaan kuantum, menghancurkannya, mengirimkan informasi itu ke lokasi lain dan kemudian membuat ulang keadaan kuantum yang sama persis seperti sebelum dikirim. Tetapi sebelum kita menyelami semua itu, mari kita mundur selangkah. Apa itu partikel kuantum? Sebuah partikel pada tingkat subatomik dan kenyataan di sini berbeda dari kenyataan yang mungkin kalian tahu. Ada banyak hal aneh dan hampir tak ada yang memahami. Misalnya, partikel dapat berada pada dua keadaan berbeda. Pada saat yang sama, partikel itu diamati, kedua keadaan itu nyata dan ada setelah diamati keadaan akhir diambil.
Memaksa realitas untuk runtuh menjadi satu hal, ini dikenal sebagai superposisi. Lantas apakah suatu saat nanti, manusia bisa menciptakan mesin yang dapat mengirim benda atau bahkan orang dari titik tertentu ke titik yang lain, tanpa perlu memakan waktu? Atau yang kita kenal dengan teleportasi? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dengan semakin canggihnya teknologi, apapun bisa terjadi. Contoh sederhananya seperti SMS. SMS adalah contoh kecil teleportasi, dengan perantara sinyal radio dan satelit. Walaupun tidak berbentuk fisik, tapi setidaknya dari situ ada gambaran kalau manusia pasti bisa menciptakan alat teleportasi. Kalaupun alat teleportasi bisa ditemukan, apakah manusia bisa berpindah tempat menggunakan alat teleportasi tersebut? Kemungkinannya sangat kecil, jika manusia mencoba melakukan teleportasi, misal menggunakan bantuan mesin seperti di film Stargate, maka gerbang tersebut harus sudah ada di titik tempat kedatangan. Sementara itu jika kita mencoba melakukan teleportasi seperti di film Star Trek, dengan memindahkan tubuh manusia dari dalam kapal ke sebuah planet yang kemungkinan sama halnya dengan film Transporter, di mana mereka melakukan teleportasi dengan merobek atom manusia dan kemudian merekonstruksinya di tujuan akhir, dengan sangat cepat. Tapi jangan bersenang dulu, faktanya tubuh manusia tidak akan kuat, rasanya seperti dihancurkan, seperti mati dan kemudian Anda akan hidup kembali saat sampai di tempat tujuan dan membentuk tubuh Anda kembali seperti semula. Tapi saat semuanya sudah selesai, belum tentu mesin teleportasi itu bisa kembali membuat ulang 7 oktilion atom di dalam tubuh manusia dengan benar. Saat mengotak-atik tubuh manusia, satu kesalahan kecil akan membuat manusia sama sekali berbeda dari bentuk semula. Apalagi saat mengirim 7 oktilion atom manusia ke tempat tujuan untuk diekstrak ulang, tentunya akan membutuhkan mesin komputer yang super besar, juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi, sangat mustahil jika manusia bisa berteleportasi, walaupun mesin teleportasi bisa ditemukan sekalipun. Apakah mesin teleportasi sudah pernah diciptakan di dunia ini sebelum-sebelumnya? Mari sejenak kita simak kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah Nabi Sulaiman yang paling kita kenal adalah tentang memindahkan singgasana Ratu Balqis. Kisah ini tertulis dalam kitab suci Al-Quran, surat An-Naml ayat 38-40. Nabi Sulaiman meminta untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis. Salah satu makhluk yang menyanggupi adalah jin Ifrit. Dia bisa memindahkan singgasana bahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Namun ternyata ada satu sosok lainnya yang menyanggupi, bahkan bisa lebih cepat dari jin Ifrit, yakni hanya dalam kedipan mata saja. Inilah salah satu bukti teknologi teleportasi sudah pernah ada pada zaman dulu, di mana sebuah singgasana yang jaraknya sekitar 1.500 mil, dari Yaman ke Palestina, bisa dipindahkan secepat kedipan mata. Lantas siapa makhluk yang dapat memindahkan singgasana secepat kedipan mata tersebut? Dia bernama Asif bin Barhia. Dia merupakan ilmuwan cerdik yang menguasai teknologi teleportasi. Hal ini sebagai bukti nyata bahwa teleportasi dapat dilakukan tanpa bantuan sihir, di mana sihir selalu berkaitan dengan bantuan jin. Bahkan jin Ifrit yang merupakan jin tercerdik pun tidak bisa mengalahkan kecepatan teknologi itu. Dengan kecepatan sebelum mata berkedip, itu sama saja seperti menandingi kecepatan cahaya. Menurut Tauhid Nur Azhar dan Eman Sulaiman, dalam buku Ajaib bin Aneh, disebutkan bahwa pemindahan singgasana Ratu Balqis disebut sebagai quantum teleportation. Proses pemindahan benda dengan keacakan tempat tanpa terkena jarak. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Menurut Einstein, kecepatan tertinggi dalam dunia relatif adalah kecepatan cahaya yang berjarak tempuh sekitar 300 juta meter per detik. Seandainya partikel dapat diubah menjadi kecepatan cahaya, kecepatan tempuhnya pun akan menyamai kecepatan cahaya. Permasalahannya, apakah seseorang itu bisa mengubah karakter dirinya menyerupai cahaya? Menurut Ar-Razi, pemindahan singgasana Ratu Balqis ada dua cara. Sampai saat ini masih menjadi hipotesis ahli fisika.
Pertama, dipapari medan magnet yang sangat kuat sehingga semua partikel singgasana tersebut berubah karakter. Contoh konkretnya terlihat dalam proses fusi nuklir dan cahaya matahari. Kedua, Asif bin Barhia mampu memasuki sebuah dimensi di mana ruang dan waktu tak lagi menjadi pembatas. Mungkin inilah yang dinamakan dimensi keempat.